Berarti bisa dikatakan kesejahteraan dari petugas khusus OAP ini diperhatikan ya. Berarti bisa dikatakan kesejahteraan dari petugas khusus OAP ini diperhatikan ya, benar-benar diberdayakan. Betul. Akhirnya tadi seperti yang Bapak katakan bahwa mereka sudah memiliki rumah dinas sehingga itu membantu mereka untuk bisa betah melakukan pekerjaan mereka di perkampungan. Ya, termasuk tambahan penghasilan juga. Iya. Tambahan penghasilan itu di Otsus kita perkuat. Contohnya dokter, masyarakat kan bilang kami maunya dokter. Nah itu. Jadi gimana dokter bisa ada di Airu, ada di Pagai, ada di Rafinirara. Sekarang kan dokter kita ada di Pagai ada. Padahal dari sini ke Pagai itu ke Airu mesti jalan 8 jam. Naik, ya, terus naik perahu lagi 1 sampai 2 jam. Itu ada dokter yang mau tugas di sana karena memang kita siapkan ada dokter orang asli Papua lagi kita tugas di sana dan kita biayai dari Otsus untuk pendapatan tambahannya. Nah, tapi tidak hanya dokter. Dulu kan Otsus dokter kita pikirkan. Sekarang petugas perawat, bidan, kesehatan lingkungan, itu juga kita berikan tambahan penghasilan, tapi khusus yang mau tugas di daerah sulit. Contohnya petugas kesehatan yang mau kerja di Airu, Pagai, Rafinirara, itu kita kasih tambahan 400.000 per bulan. Di luar daripada yang biasa dia terima. Iya Pak, dari 18 miliar ini, apakah itu diperuntukkan untuk rumah sehat dengan bagaimana mengentaskan malaria? Apakah untuk masalah stunting sendiri? Ya, kalau untuk Otsus 2003 tadi sarana prasarana, rumah petugas, sarana pustu ya, kayak 2020 sarana pustu di kampung. Tetapi kalau lebih besarnya ke kualitas. Nah, situ tadi bukan hanya malaria, tapi contohnya hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, itu kita tinggi sekali. Nah, itu kita biayai dari dana Otsus. Karena banyak penderita ini adalah orang asli kita, orang asli Papua. Itu kenapa ya bisa terjadi seperti itu, Pak? Fenomena ini terus lagi kita coba kita coba lihat karena ini kan programnya kita penanganan untuk orang dengan gangguan jiwa ini kan baru ya. Ya artinya 2-3 tahun ini kita lakukan dengan intensif. Jadi kita temukan banyak masyarakat kita mengalami itu dengan rata-rata depresi, kemudian ada masalah rumah tangga itu cukup tinggi. Nah, kita biayai di situ pengobatannya, tetapi juga tadi untuk stunting. Stunting untuk tahun 2023 sementara di Otsus kita tidak dorong dulu. Karena di dana yang lain spesifik grant dengan dana DAK cukup. Kami tidak mau terlalu banyak sumber anggaran nanti jadi bingung. Jadi kita fokuskan karena stunting itu di dana DAK memberikan makan kepada balita dan ibu hamil yang kurang energi, kurang gizi itu cukup di DAK, maka kita masih pakai DAK. Tapi 2024 nanti kita lihat. Ya, ini progresnya sudah berapa persen? Untuk penyaluran anggaran. Tadi baru 2,5 dari 18 miliar ini. Sisa berapa persen untuk 2023? Kalau penyerapan kita saat ini kalau di Otsus per bulan Juni kemarin itu kurang lebih 37%. Tetapi 37% karena memang masih sesuai target, karena untuk yang namanya pelayanan fisik tadi, dia kan nanti lebih banyak dibayar di triwulan 3. Penyerapan paling banyak ini yang kegiatan non fisik nih. Jadi 2,5 miliar ada di Blok Grant, 15 miliar lebih ada di Specific Grant. Totalnya tadi 18 miliar lebih. Nah, ada lagi yang kami memang 2023 kami coba buat secara spesifik tahun ini adalah kita bantuan iuran. Itu seperti BPJS. Kan kami lihat, ya kita lihat saja 2023 kan di rumah sakit itu orang
sering bergumul dirawat orang asli Papua kita ya, dirawat atau secara umum juga, terus dia pulang ditahan karena nggak bisa bayar, atau dia tidak punya asuransi. Nah, padahal pemerintah pusat juga sudah sediakan pembayaran. Tapi kami punya 2-5% yang kami pahami, itu masyarakat kita belum punya kartu penduduk. Kartu penduduk ini seperti apa kartu penduduk? KTP. Penduduk OAP kita kan bisa kami prediksi itu 2-5% belum punya. Nah, kalau dia belum punya, terus dia sakit, dia berobat ke rumah sakit, pasti dia harus bayar. Karena dia tidak punya tanda penduduk dan dia tidak punya asuransi. Nah, oleh karena itu kita coba dari awal, kita siapkan dana otsus. Kurang lebih 1,4 miliar, itu kita coba di tahun ini ya. Itu jadi kalau orang asli Papua yang tidak punya kartu tadi, KTP, tidak aktif ya semua, dia datanglah ke rumah sakit karena dirujuk ataupun di mana. Nanti di rumah sakit itu ada Pokja, Capil. Nanti mereka akan tangkap, oh ini orang tidak mampu, ini ada OAP tidak punya KTP, dan kemungkinan situasinya petugas kesehatan di situ bilang, wah ini kayaknya tidak mampu nih. Sulit begitu ya, akan membiayai. Langsung dibuat KTP di situ, kemudian dikirim datanya ke sosial, dapat surat keterangan tidak mampu, dikirim datanya surat keterangan tidak mampu dan KTP yang jadi itu dikirim ke BPJS, dibayarlah iurannya oleh pemerintah dari dana tadi. Gitu. Jadi kita tidak cari lagi dana di mana, enggak, sudah ada. Kurang lebih 14.200 sekian orang. Pak, ini keluhan dari masyarakat dan ini sesuatu yang benar-benar realita yang kami sendiri saksikan saat masyarakat datang berobat misalnya di rumah sakit. Lalu mengapa di rumah sakit ini persediaan obatnya harus diresepkan beli di apotek tertentu? Apakah di dalam rumah sakit itu tidak ada persediaan obat? Dan kalau memang tidak ada, emang tidak bisa dibantu dari dana otsus ini khusus untuk orang asli Papua? Ini benar-benar sesuatu yang bisa dikatakan ini dilema yang dialami hampir rata-rata orang. Ini bagaimana untuk mengatasi kebingungan yang dialami oleh masyarakat?